Baiklah, kini masuklah acara inti tabligh akbar introspeksi akhir tahun, yaitu ceramah dari Al-Ustadz Irfan Yusuf yang sering dikenal dengan Ustadz Rahul. Kepada Ustadz Rahul kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang bagus. Ayo, hadap ke depan. Ayo. Jangan ada lagi yang ribut. Bisa diam? Bisa diam? Itu yang di ujung. Ayo. Mari. Bisa diam anak-anak? Bisa diam anak-anak? Bisa diam? Gak ada lagi yang cerita-cerita. Kemarin saya ceramah, ada 2 orang anak-anak. Selama ceramah ribut terus. Saya tarik, saya berdirikan di depan. Aku tengok udah ada 3 orang yang mau tarik. Semuanya laki-laki. Bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Pecinya betulin. Yang nggak pakai peci udah duduk yang bagus. Jangan ngerebut peci kawannya. Nanti saya minta sama panitia, tolong nanti kalau ada sisa kue kita bagikan lagi buat anak-anak yang duduknya paling rapi, yang pensinya rapi, yang jilbabnya rapi, dan selama ceramah dia nggak ribut. Bisa? 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 Ya kok bentak. Yang saya hormati Kepala Desa Pematang Cengal beserta seluruh perangkat, Bapak Kepala Dusun, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam,
dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Ya, udah nggak usah tuduh-tuduhan foto yang geluru-geluru. Bapak Ibu, saya mohon maaf sebagiannya tadi kita sholat Isya sudah sampai di sini, namun karena ternyata jam 9 juga sampai di tempat ini. Mudah-mudahan acara kita malam ini mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Acara ini sebenarnya tadi diproyeksikan sebagaimana dijelaskan oleh panitia akan diadakan akhir bulan atau menjelang tahun baru. Namun karena sesuatu dan lain hal maka acara kita majukan menjadi hari ini tanggal 10. Namun acara ini dibuat dalam rangka refleksi tahun baru menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 tahun kita sudah mengalami masa-masa COVID-19, masa pandemi. Betul anak-anak? Betul. Jadi pun dia nggak ngerti masalah, Igor taltul. Saya melihat pandemi ini adalah masa ujian buat kita semua. Bisa jadi ini ujian, bisa jadi ini cobaan, bisa jadi ini hukuman dari Allah untuk kita. Tapi apapun semua kita harus tetap berpikir positif. Karena segala apapun yang terjadi pada hakikatnya itulah yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Paling tidak Allah mau meruntuhkan kesombongan kita manusia. Coba nanti bentar lagi yang 2 ini saya tarik naik kalau nggak bisa dia. Hanya dengan makhluknya yang sekecil itu ternyata manusia kehidupannya menjadi kacau balau di muka bumi Allah. COVID itu makhluknya kecil, nggak bisa ditengok. Tapi jahat. Nengoknya pun harus pakai mikroskop. Ternyata dengan makhluk yang sekecil itu geger dunia. Maka jangan semilih sama yang kecil-kecil. Dulu Raja Namrud matinya cuma gara-gara lalat. Namrud kekuasaannya hebat, Mesir itu semua di bawah kekuasaan dia. Nabi Ibrahim mau dibakarnya hidup-hidup, bahkan sudah dibakarnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Allah kirim seekor lalat berterbangan terus di muka. Ditepis, lalatnya ngelak, pindah tempat, lalatnya ngikut, ditepuk, nggak kena, masuk ke kamar terus lalatnya ganggu dia, pindah keluar lagi malah masuk ke lubang hidungnya, masuk terus ke rongga hidungnya ini sampai mendekati otaknya, putus jaringan-jaringan otak di dalam. 3 hari lalat itu masuk ke jaringan otak. Sakitnya luar biasa, nggak tahan Raja Namrud, akhirnya dibenturkannya kepalanya ke dinding, pecah. Kalau Allah berkehendak, Raja Namrud kekuasaannya hebat, matinya cuma gara-gara lalat. Tengu kecil. Tapi kalau udah beraksi, geger orang satu rumah dibikinnya. Dan tengu ini pinter boleh enggak, nggak pakai Sherlock pun dia dapat. Makanya jangan sepele sama makhluk Allah yang kecil.
Itu makanya saya cari istri pun yang kecil. Ya orang rumah saya kecil. Karena kalau orang kecil itu biasanya pinter-pinter. Kenapa? Karena pencernaan sama otak dekat. Jadi hasil pencernaan cepat sampai ke otak. Udah gitu kalau bikin baju meterannya nggak banyak. Dan biasa orang kecil juga makannya nggak banyak. Makanya itulah saya pertahankan sampai akhir hayat saya Anjeli yang di rumah saya itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah berkehendak, dia kirim makhluknya yang kecil, tapi geger manusia. Sampai sekarang haji belum berangkat, udah 2 tahun. Umroh sudah mulai dibuka, kemungkinan paling bisa berangkat pun Januari. Itu pun dengan peraturan yang sangat ketat. Ada karantina dan lain-lain. Kemarin coba selama COVID banyak, udah 2 kali hari raya anak gak jumpa sama orang tuanya. Banyak orang gak bisa pulang mudik. Gara-gara COVID sekolah anak-anak sempat gak karu-karuan. Sempat gara-gara COVID bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah banyak usaha orang anjlok. Alhamdulillah harga sawit tambah naik. Makanya petani sawit gak terlalu berpengaruh. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, kita melihat ini satu musibah yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Makanya semua kita manusia, pertama dari dulu kita takut wabah. Yang kedua kita takut musibah. Ini kemarin ada musibah Gunung Semeru ngamuk, meletus mengeluarkan awan dingin. Bapak-bapak ibu-ibu, Sinabung udah berapa lama gak berhenti batuk. Itu makanya sampai hari ini kita melihat banyak permasalahan-permasalahan dunia yang Allah turunkan, musibah demi musibah. Oleh karena itu menghadapi ini semua, bagaimana sikap kita? Tidak ada lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal tu Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul anak-anak? Betul. Enggak salah. Boleh masalahnya gitu. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Pak, gimana kita nyikapi COVID ini? Ada yang nanya, macam mana Ustaz menurut Ustaz COVID? Ya kalau saya ditanya, saya percaya COVID. Kenapa saya percaya? Pertama kata Nabi, serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya. Ahlinya ngomong COVID itu ada. Siapa ahlinya Ustaz? Pakar virus. Ayo, suara. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian saya April sendiri kena, April yang lalu. Pulang dari Kandis, Pekanbaru, demam tinggi. Memang beda Bu, demam COVID ini sama demam-demam lain. Saya demam tipus udah pernah ngerasa. Demam batuk, pilek udah. Demam panggung waktu ijab kabul udah. Demam COVID emang beda. Sempat hilang penciuman, hilang rasa, batuk, pilek. Waktu itu saya juga sempat ngerasain sesak 3 malam. Dan ibu-ibu saya sediakan waktu itu ini yang baju merah ini pindah. Mau saya tarik ke depan atau kamu pindah sini. Ini. Ayah. Ya, pindah. Sini pindah. Ayo.
Nah, nanti kalau kalian ribut juga, kalian yang seragam. Aku wajah serem, tapi hati selembut salju. Mencari masalah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 malam sempat sesak. Saya sediakan waktu itu di rumah oksigen. Saya pakai 1 malam. 8 hari tes ulang, alhamdulillah negatif. Istri saya udah nangis waktu itu, 27 tahun nih kamu, gak pernah saya terkapar nih. Saya bilang udah kok gak usah sedih, aku sehat nanti insya Allah. Dari mana abang tahu sehat? 2 tandanya. Apa itu? Pertama, aku masih selera makan. Yang kedua, tak teluk rayunya gak cantik. Ngomongin ini kalau mukamu udah kayak Mak Lampir, berarti aku cerai dulu. 8 hari tes ulang, alhamdulillah negatif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya apa? COVID ini belum ada obatnya. Obatnya ya kalau kita batuk, dikasih obat batuk. Kalau sesak, dikasih obat sesak. Kalau pilek, dikasih obat pilek, bantu vitamin. Jadi kuncinya menghadapi masa-masa virus kayak gini Ustaz, masa-masa wabah ini, apa solusinya Pak Ustaz? Ya tingkatkan imun. Makanya saya nggak percaya kalau orang bersentuhan tangan aja bisa ketularan. Kalau virusnya ada, saya percaya. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, waktu saya kena itu, yang gantikan baju saya anak saya, yang bersihkan badan saya tiap hari anak saya. Tapi kok anak saya nggak ketularan, berarti imunnya bagus. Jadi kuncinya sekarang ini bapak ibu, kita tingkatkan aja imun. Ada yang minum air jahe, ada yang minum induk kunyit, nah itu antibiotiknya tinggi. Ada yang minum air seri sama lemon. Kalau kawan saya madu, dari awal 2020 sampai sekarang udah 7 jerigen madu di rumahnya, yang 5 liter itu. Saya waktu ke rumahnya ditunjuk ini dari awal 2020, mau tidur 2 sendok, mau berangkat kerja 2 sendok. Tapi emang ampuh madu. Kemarin habis hari raya haji, demam dia, dites PCR, alhamdulillah negatif. Walaupun demam, cuma istrinya yang positif, meteng terakhir. Kakian ngombe madu, terakhir mah gak bojoin positif, meteng terakhir bojoin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya ditanya, itu apa Ustaz? Bagian dari ikhtiar, usaha. Ada yang minum vitamin, ada yang minum air lemon, macam-macam. Tapi sebenarnya intinya bapak-bapak, ibu-ibu, naiknya imun ada hubungannya dengan naiknya iman. Kenapa ada hubungannya dengan iman Ustaz? Kalau orang imannya tinggi, keyakinannya bahwasannya Allah selalu jaga dia juga tinggi. Penyakit fisik itu rata-rata masalahnya psikis. Saya bisa buktikan. Apa buktinya Ustaz? Bu, maaf. Kalau orang dia punya sakit lambung, pikirannya nggak enak, itu lambungnya naik. Penyakit fisik, masalahnya psikis. Kalau orang tensinya naik, bapak-bapak, ibu-ibu, dia punya hipertensi, darah tinggi, banyak beban pikiran, tensinya pun naik. Kalau orang punya sakit gula, banyak problem, banyak masalah, gulanya pun naik. Maka kuncinya sehatkan dulu psikis. Menyehatkan psikis salah satunya dengan iman. Apalagi buktinya, ada orang jaga betul selama COVID. Waduh, kemana-mana pakai sarung tangan, mau tidur sarung tangan, masuk kerja sarung tangan, di mobil 2 orang sama istri pakai masker, kemana-mana cuci tangan.
Jadi masuk masjid, masker, masuk kantor, masker, wirid, masker, disuruh makan, lupa buka masker. Terakhir lontongnya beserang, kabeh nanti. Hand sanitizer di mana-mana, cuci tangan, mana-mana cuci tangan. Kena COVID juga. Awong gila kayak. Mangan bopo paling dipangan. Turunin nanti nggak genang-genang, nggak pernah cuci tangan, apa meneh hand sanitizer, nggak pernah bawa masker, nggak pernah kerungu enek wong gila positif COVID. Kenapa orang gila nggak kena? Udah nggak punya beban pikiran. Makanya kalau fisik mau sehat, sehatkan dulu psikis. Kuncinya bahagiakan hati. Bahagia hati bukan karena banyaknya harta. Banyak orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemarin naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang, ditambah udang, sama empek-empek dari Palembang. Tapi sayang kalau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Kenapa Pak? Orang lakinya mata keranjang. Ketangkep melarikan mantan istri orang, janda dari secanggang. Nah ini masalahnya. Harta melimpah nggak menjamin juga orang bahagia. Faktanya banyak orang tinggal di rumah mewah, tapi batinnya nggak tenang. Nabi Muhammad rumahnya cuma 4x4. Dindingnya terbuat dari tepas, rumbia, anyaman pelepah kurma. Atapnya dari daun kurma, lantainya pasir. Tapi Nabi bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Banyak orang tinggal di rumah mewah malah hatinya nggak tenang. Nonton acara drama hukum di SCTV, kasus perampokan rumah mewah. Omae DN pun mewah, nonton mondredem. Kenapa? Lalu di omah digorok sampai mau putus lehernya. Dia nontonnya pun pucat. Istrinya datangnya apa? Kok pucat kali bang? Itu rampok di Jakarta nggak genah kali. Masuk kok kerampok bojo gorok kerampok. Lo nggak enak kerampok kok pilih ngatur gitu. Aku nggak omah gede tenang nih. Aku naik lu mau kerja anak-anak sekolah. Aku nang omah aku nggak tenang bang. Perasaanku kita gini telur wong disorot uang. Ya udah besok kita panggil tukang, kita pagar tinggi-tinggi, panggil tukang, pagar tembok tinggi-tinggi. Terakhir tersiksa karena harta. Tenang Ustaz, belum juga. Pergi ke tukang butut, beli kaca beling 3 goni, susu nih kocong. Udah siap, belum tenang juga. Kawat juri menemukan. Udah siap istrinya ngomong, ala bang maling banyak akalnya, ambil satpam, jogo pintu ngarep. Ku jogo ngarep dia masuk ke komburi, bang diku satpam siji meneh, jogo buri. Ulur-ulur keturun yang malingnya masuk, tuku anjing telu. Terakhir satpam ini gak iso jogo, jadi kejar-kejar anjing. Ternyata rumah mewah nggak jamin orang bahagia. Ada orang rumahnya dinding tepas, atapnya nipah, lantainya semen biasa, TV-nya 14 inci, tapi kok rumah tangganya tentrem. Suaminya nggak pernah macem-macem, nggak pernah WA-an, SMS-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun taat ibadahnya, anak-anaknya ranking sekolahnya, nanti maghrib sholat berjamaah sama-sama ke masjid, pulang makan bareng, walaupun sederhana pakai sodor tubi tumbuk ikan asin sama sambal belacan, sambil nonton Ikatan Cinta. Tahu aja. Bahagia
tidak ada jaminannya dari harta yang melimpah. Kebahagiaan itu dari mana, Pak? Harta yang berkah, bukan harta yang melimpah. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, rumput tetangga itu nampak lebih hijau, pandangan mata kita aja. Rumah orang yang mewah nampaknya bahagia, yang merasakan belum tentu bahagia. Kadang-kadang kita berdiri di Tanjung Pura sana pinggir jalan, nampak mobil Toyota Camry lewat, baru, belum sempat ganti kaca reben, supirnya di depan. Nah, yang punya mobil ibu-ibu masih muda, kacamata reben, pakai jilbab, duduk di belakang. Orangnya cantik, pakai jilbab. Kita nengokinya pun, ya Allah, motornya paten, wongnya ayu, duwe Islam. Kita lagi kesenengan, lagi numpak motor mau kupet. Mikir ke angsuran motornya 33 bulan meneh. Ngisi minyaknya tiap hari. Belum gaji supirnya tiap bulan. Belum pajak tahunannya, belum biaya asuransi mobilnya, belum biaya ganti olinya. Kadang-kadang orang bahagia cuma pandangan mata kita aja, yang merasakan belum tentu. Dia naik mobil Toyota Camry, nampaknya lebih kaya, belum tentu. Bisa jadi ibu lebih kaya dari dia. Kok bisa, Pak? Ya iyalah, dia mobilnya itu aja. Ibu ke Setabat pergi lain, pulang lain lagi mobilnya. Bolak-balik malah ganti mobil. Dia supirnya itu aja, ibu pergi lain supirnya, pulang lain lagi supir. Ya mau pergi sih Bu, jelasin mas supirnya, nanti kita ke Setabat, habis itu ke Binjai, terus lanjut ke Medan, balik gue mampir nang Kampung Lalang, bareng Kampung Lalang langsung balik nang omah. Kalau ibu kan enggak, tinggal modal gini aja berhenti. Udah di mobil gak perlu jelaskan mau kemana, sampai tempat tinggal ngoding, minggir supirnya. Artinya apa Ustaz? Bu, bahagia itu kalau kita sudah mensyukuri yang Allah kasih sama kita. Loh, orang pernah nanya sama saya, Ustaz jangan marah ya. Ya saya tanya, tapi tolong dijawab. Ya tergantung pertanyaannya, kalau bisa aku jawab pasti bisa, tapi tolong dijawab. Apa itu? Ini waktu itu orangnya masih gadis. Kira-kira Ustaz kalau sehari ini mau sama Ustaz mau nggak? Aku tak deloi cocok ngomong mah. Iki takok iki maksudnya piye? Ini mesti dijawab. Ya tolong dijawab Pak Ustaz. Serius. Sehari ini artis. Iya, aku nggak mau. Sombong kali Ustaz ini, itu artis papan atas lah, nggak dikasih tahu pun aku tahu siapa, nggak kenal Syahrini, tapi aku nggak mau. Pasti maksudnya nggak mau nolak, yang enggak, memang nggak mau. Kenapa kau Ustaz nggak mau? Kau bayangkan, aku Syahrini cukup ngagumi aja. Kalau memiliki aku nggak kepingin. Kenapa Ustaz? Kau bayangkan, Syahrini beli bulu mata aja sebelah 5 juta. Lah kanan kiri udah 10 juta. Mau berapa kali ceramah tabligh akbar aku ngepoke bulu mata nih wae. Nah itu kayak bulu motor. Hari ini beli tas saja terbang ke Hong Kong. Saya belikan orang rumah di pajak Hong Kong, kan udah beda kali. Dia masuk salon habis 20 juta, cantik, kita ngagumi aja. Memiliki pun bayari salon dia nggak sanggup. Jadi yang terbaik Pak, yang Allah kasih sama kita itu yang terbaik. Syukur. Mungkin ibu dulu doanya waktu gadis kepinginnya minta sama Allah, jadinya itu sama Waleman, bisa aja. Iya kali doanya minta jadinya sama Wak Leman. Lah kok jadinya sama Wak Legino? Berarti Legino itulah yang terbaik. Makanya sayangi Legino itu, cintai, kasihi. Kalau perlu museum kan Wak Legino. Kenapa? Itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Kalau
kita syukuri, bahagia kita hidup sama Allah. Nah, pasti itu yang terbaik. Ada orang pesta sampai nyari-nyari pawang hujan, minta jangan turun hujan. Tapi kalau emang lagi musimnya sama yang bisa nahan, lalu tolonglah mbak yang ngawin di anak paling cilik. Waktu Yayu itu pun mbak modal orang Bali. Kenapa pawangin pau? Tapi juga pawang itu kon di pantai cermin mbak. Aku gak ngerti nek sampean iso. Jadi maksudnya piye carane lamba ben cuacane apik. Waktu Yayu hujan deres angin kenceng, karangan bunga mabur kabeh. Rakyat tamu nih saiti modal orang balik. Ki gawe lah cuacane apik ya wis ke golek cabe abang telu. Merica telu. Garam 2 sendok. Bawang telu. Rek nyambel Pak. Yo kakean cocok tak tapuk ngoten. Gudang garam Anda itu di Samsu 2 bungkus. Dukur sekarang kamu gudang garam merah mah milih di Samsu. Terakhir garam sama beras campak-campakan ke langit. Apa itu? Sholat iya kana budu wa iya kana stain. Ya Allah, hanya padamu aku nyembah, hanya padamu aku minta tolong. Munafik, ngomongnya aja iya kana budu wa iya kana stain. Prakteknya iya kana budu wa iya dukuna stain. Nyembahnya udah betul sama Allah, kalau minta tolongnya mah dukun. Di suami nggak pulang-pulang, yang dicari dukun, minta tolong bapak ya anak istri dino nggak balik. Dukun pun marah nih gitu loh, dino keter bang Toyib 3 kali puasa 3 kali lebaran. Bukan masalah DN nggak balik mbak, jadi masalah yopo, masalah kerungu DN nenek main mbak. Nek main karo sopo, karo rondo. Wong Yayu ikhlas aku ireng pendek tongek bapak pula. Ini maksudmu piye? Lebih cara lamba benden cerek lengket, arek cerek ae karo habis kowe bali kowe golek rambutnya kita main gitu kok gini. Pulang sampai rumah ada sisir, ada rambut diambil masukkan amplop, buru-buru balik ke dukun, lali nek tunggal saoma karo mertua. Baru paling kegowo rambut mertua. Dikerjain karo dukun, terakhir mertuane ngintili DN karo murid. Makanya kalau sudah iya kana budu, wa iya kana stain, kalau udah nyembah sama Allah, minta tolong sama Allah. Ibu pesta doa minta ya Allah jangan turunkan hujan. Tahu-tahu hujan turun, bukan Allah nggak sayang, itulah yang terbaik. Kenapa? Makhluk Allah bukan cuma kita. Bapak Ibu nggak suka mungkin turun hujan, tapi yang baru nanam padi itu minta supaya turun hujan. Kita nggak suka dengan turunnya hujan. Pohon-pohon sawit itu pada minta hujan. Ya makhluk Allah juga. Kita nggak suka turun hujan. Yang usaha dor semir itu tiap hari minta hujan. Kita minta jangan turun hujan, tapi makhluk-makhluk Allah kayak kodok itu coba. Kodok itu kalau nggak ada hujan tenang, tapi kalau dikasih hujan, kodok ngaji. Yang kodok tuh asal habis hujan, rame-rame ngaji tuh ngaji itu kodok-kodok yang masih ikro.
Kalau yang udah Quran kan alif lam Nah, itu. Makanya kalau kita doa nggak dikabulkan Allah, jangan marah. Itu yang terbaik. Yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah kasih udah pasti itu yang terbaik. Betul anak-anak? Betul. Ini satu. Ini makanya kemarin pada masa PNS nih, penerimaan PNS, banyak yang ikut tes, banyak yang ikut ujian. Semana itu Ustaz? Ya, silakan anaknya ikut. Tugas orang tua Ustaz, tahajud malam, doakan. Sholat hajat, doakan. Kalau perlu orang tua, puasa Senin Kamis. Dalam keadaan puasa itu, doakan. Anak kita yang ikut ujian Pak, suruh dia sholat hajat, suruh sholat tahajud, minta supaya diberi kelulusan. Tahu-tahu keluar pengumuman nggak lulus, itulah yang terbaik. Loh, kok malah itu yang terbaik Pak? Mungkin kalau dia lulus jadi mudarat, dia jadi PNS. Dan nggak ada jaminan Pak, PNS itu hidupnya lebih bahagia daripada yang nggak PNS. Banyak juga PNS tiap gajian penting habis dipotong di bank sumut. Sekarang malah lebih ngetop toki sawit daripada PNS. Di 60% kata Nabi rezeki itu di dagang. Kalau anak kita nggak lulus, berarti itulah yang terbaik. Rezeki dia bukan di situ. Ini yang terbaik. Saya makanya pernah anak saya dulu ngomong, masih masa-masa jahiliyah dulu lah. Kalau sekarang kan alhamdulillah orang masuk PNS ini udah lebih fair lah, ujiannya online. Udah banyak terbukti orang nggak pakai duit lulus. Oh dulu pernah anak saya ngomong ya, katanya kalau melulus PNS harus nyogok 150 juta, aku haramkan kok. Jangan nyogok-nyogok masuk kerja. Ya, kalau nggak gitu katanya nggak lulus, nggak ada masalah, cari jalan rezeki yang lain. Kalau kau masuk kerja nyogok, gaji pertamamu sampai ke pensiun yang diterima tuh haram. Nggak boleh Bang, nggak boleh. Jangan nyogok-nyogok nyari kerja, daripada mengeluarkan duit 150 juta nyogok masuk PNS, lebih bagus kau keluarkan uang 80 juta. Untuk apa ya? Kau ini PNS. Ya kan dapat PNS juga terakhir. Masih sisa uang kita 70 juta lagi. Ini kadang bodoh, anak masuk tentara bayar 100 juta, suruh tiarap-tiarap di pecenan, suruh tiarap-tiarap di bawah kawat judi. Punya duit 150 juta, cari lahan, ajari anaknya ngembangkan lahan, sawitnya berkembang, nambah lagi lahan. Suatu saat dia bisa bayar tentara, jaga kebun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mohon nggak dikabulkan Allah, jangan buruk sangka. Itu yang terbaik. Nanti Allah kasih jalannya. Ada orang berdoa, minta ya Allah kasihlah aku jodoh yang kaya, pinter, cantik. 3 tahun doanya itu aja. Kok lama kali Pak? Gak dapat. Orang minta yang sempurna, pinter, kaya, cantik lah. Nah eneng aku pun gelem nambah. Doanya minta kaya, pinter, cantik, sampai punya duit pergi umroh ke tanah suci, di depan Ka'bah doanya itu aja, minta jodoh yang kaya, pinter, cantik. Pulang dari umroh 5 bulan belum dapat jodoh. Suatu hari ke masjid sholat isya, balik itu ke masjid malah dikejar-kejar anjing.
Ini anak-anak lajang, anak gadis, saya kasih ilmu. Kalau dikejar anjing, jangan lari. Kalau kita lari, berarti kita bodoh juga. Kenapa? Anjing kayak sikile papat, kita gururung. Gak akan menang, mau jadi jadi lomba lari. Sikil gururu, asam murah-murah. Jadi kalau dikejar anjing, mau cari tembok manjat, atau cari tempat misalnya yang lebih tinggi manjat, ada pohon manjat. Kalau nggak ada pohon, nggak ada tembok, Pak, jongkok. Situ dia ngejar, langsung jongkok. Pasti dia takut itu. Kenapa? Dia pikir kita mau ngambil benda yang membahayakan dia. Pak, kalau udah jongkok masih diterkam juga, Pak. Itu nasib. Berarti anjingnya sih wis gila. Malah dikejar anjing, lari dia, diterkam anjing, Bu. Oh, kerowak betis. Nangis deh, rupanya ditolongi orang cari mobil bawa ke rumah sakit. Apa kata dia di mobil? Ya Allah, kejamnya lah kok, ya Allah. Aku minta jodoh kaya, pinter, cantik, lah kok malah yang datang anjing, ya Allah. Rupanya sampai rumah sakit disuntik rabies. Masuk ke ruang rawat inap diinfus. Rupanya Bapak Ibu dokter yang ngerawat datang. Dokternya perempuan, pinter, kaya, cantik, jatuh cinta. Rupanya gigitan anjing yang nganterkan dia jumpa sama jodoh. Artinya apa? Balik ke kaji tadi, Bapak Ibu jangan pernah nyesali yang sudah terjadi. Apa yang kita terima, syukuri. Orang bahagia kuncinya kalau hatinya selalu bersyukur. Betul anak-anak? Betul. Maka hidup ini bukan perkara banyak, tapi berkah. Umur bukan perkara panjang. Umur 91 tapi pelongo, ketak, ketik, lompau. Menang-menang ces. Menang-menang putune nekani kok meneng ae kakek kulo rupane nguyu nang trono. Syukur kalau umur 90-an memori masih bagus, masih bisa ngasih nasihat, ibadahnya juga bagus. Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya, Pak. Aduh, orang tuanya umur 92. 91 gitu. Saya datang ke rumahnya jam 9 pagi. Ngobrol sama anaknya, lah tahu-tahu orang tuanya keluar. Wajahnya basah, tangannya basah, kakinya basah, sholat di musola rumah. Tak delok jam 9, subhanallah, 91, isi rajin sholat duha. Jam 9. Selesai sholat, saya datangi, saya cium tangannya, aku salut dulu ke kakek. Kenapa? 91 iki rajin sholat duha. Mau aku juhur. Tak delok jam 9 lah juhur apa? Kok malah aku yang dipauk-pauk. Saya tanya anaknya, lo kok juhur? Ya nyanyok. Jadi rupanya umur juga bukan perkara panjangnya, tapi berkahnya. Zainuddin MZ meninggal umur 62 tahun. Tapi saya bilang Zainuddin MZ itu hidupnya berkah. Kenapa Ustaz? Udah meninggal lebih kurang 11 tahun. Sampai sekarang nasihatnya masih terdengar di masjid-masjid. Udah meninggal orangnya, dia masih bisa ngasih manfaat sama orang. Buya Hamka udah meninggal, tapi tafsirnya sampai sekarang dipelajari orang terus. Ini bukan perkara panjang, tapi berkah. Umur 60-an, tapi nang masjid lunga numpak kereta, bagine mlaku, ayo.
Tekan omah naik takon lho, kereta ini Pak, kereta apa? Tapi nang masjid numpak kereta mau. Astagfirullah, melayu balik meneh lali pekon. Tekan masjid najir tekon lho, lali ya Wak. Enggak olahraga dhisik. Jadi kebahagiaan itu datangnya dari mana Pak? Adanya keberkahan. Nah, suami yang terbaik itu yang bawa berkah. Istri yang terbaik yang bawa berkah. Berkah itu apa Pak? Zaidul khair, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Suami yang terbaik, suami yang bisa menghasilkan kebaikan buat istrinya, buat anak-anaknya. Kita mau anak yang berkah. Anak yang berkah itu yang mana Ustaz? Yang bawa kebaikan buat orang tuanya. Itulah yang membahagiakan hidup. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang banyak digunakan untuk nebar kebaikan. Makanya menilai orang jangan tengok harta Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah nggak menilai orang dari hartanya, Allah nggak menilai orang dari kecantikannya, tapi Allah menilai seseorang dari hatinya. Kalau orang masuk surga karena harta, yang masuk surga itu yang kaya-kaya aja, presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota. Yang kasihan tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, masuk neraka kan. Kalau orang masuk surga karena cantik ya Krisdayanti, Amanda Manopo. Sementara Omas, Atun, Pok Nori masuk neraka. Kalau orang masuk surga karena ganteng ya Irwansa, Aldebaran, saya. Aku pun nggak sadar kali kita ngomong apa tuh. Sementara Mandra, Bokir, Boneng masuk neraka. Makanya nilai orang itu jangan dari kayanya, jangan dari pangkat, jabatan, gantengnya. Nilai orang itu yang hidupnya berkah, hidupnya bermanfaat buat orang. Dek, saya bisa minta kursi plastik aja. Aku naik kursi ini kemewahan, ayo. Males menyap. Podo-podo jagongnya enak. Kalau ada yang ribut nampak narik enak. Berdiri tadi nggak jelas kan. Inspektur Bijay. Oke bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kunci itu keberkahan. Kita ini semua umur bertambah, walaupun jatah hidup berkurang. Makanya nggak ada orang dibilang tambah muda. Saya kalau jumpa orang-orang bilang nggak usah raulus, nggak betul. Saya kita tambah nom, aku batin ngenyek gimana? Bapak kalau dibilang orang tambah muda, jangan seneng Pak. Basa basi sudah pasti basa basi. Nggak ada orang tambah muda. Saya jujur aja kalau orang jumpa saya bilang usah raulus tambah nom, itu nggak ada rasa senang. Pasti basa basi aja ngenyek ini batin. Gak ada, kita ini semua tambah tua. Kalau dibilang orang awet muda, mungkin kita masih terima. Tapi kalau dibilang tambah muda, gak ada. Yang ada tambah tua. Cuman tua ini kan 3 macam. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelata, ada tua-tua kelapa. Tua keladi makin tua makin menjadi, judinya makin parah, mabuknya makin gak karuan, makin jauh dari masjid, gak bisa jadi contoh buat anak istri.
Ada juga tua-tua jelata, makin tua makin gatel. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, ini numpak kreton deloi sampai gak ketok meneh. Baik sadar nang kantor kamu nang paret kantor lurah. Yang paling bagus tuh yang mana, Pak? Tua-tua kelapa. Kalau bisa jadilah tua-tua kelapa. Kelapa tuh makin tua, makin banyak manfaatnya. Kelapa tua, batangnya itu makin tua, makin kokoh buat jembatan. Kalau yang muda enggak. Hanya bapak-bapak. Di senso malah jadi broti sama papan. Ini batang yang tua. Pelepah, bisa ngaduk gemblong. Wis bar bentuk kayak motoran anak-anak. Lidi bisa bikin sapu, bikin pincu. Janur tanda di simpang melengkung kalau ada orang pesta. Sebagian bikin hiasan di rumah orang pesta. Sebagian yang lain bungkus ketupat di hari raya. Kelapa mudanya dicari orang kalau habis vaksin. Kelapa tuanya semua terpakai. Sabut bisa bikin cuci piring. Sebagian membersihkan kaki pulang dari ladang. Sisanya untuk buang tai ayam. Buang tai ayam kan bisa berkelompok. Batok dibakar keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Ampas bisa bikin ngepel. Santan bisa bikin ngolah. Satu pohon kelapa tapi berapa manfaat buat manusia. Maka jadilah tua-tua kelapa. Makin tua makin bermanfaat buat orang. Maka nilai orang dari manfaatnya. Ya sepele, kadang-kadang kita jumpa guru ngaji sana kemari naik sedan. Tuh guru ngajinya kaya, Pak? Enggak, sedan tuh maksudnya sepeda dangdut. Oh didayung semua marga keluar sirait, siregar, sirait, siregar. Orang ini kalau tutupi rambut. Jadi asal didayung sirait, siregar. Ini bele pun ginting. Atau bani kempes, lubis. Lekungnya lusuh, slopnya swallow, sepedanya reot, nampaknya hina. Tapi berapa orang tua udah diselamatkannya dalam kubur. Ada orang tua disiksa mungkar nangkir dalam kubur. Tahu-tahu anaknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkar ngomong sama nangkir, bro berhenti dulu bro. Udah jangan disiksa. Anaknya lagi baca Quran. Barulah mamanya yang dikubur sadar, ya Allah, rupanya guru ngaji yang menyelamatkan aku di kubur. Bukan guru silat, bukan guru matematik. Itu pun banyak orang anggap remeh sama guru ngaji. Les bahasa Inggris, bayarnya gampang, 200.000 bayar, cepet limbul bayar, les matematika semua 300.000 sebulan bayar, guru ngaji 20.000 nunggaknya 6 bulan. Padahal guru ngajilah yang menyelamatkan orang tua dalam kubur. Bu, tengok orang dari manfaat, jangan dari status sosial. Bilal mayat, itu nampaknya hina itu Bilal mayat. Mohon maaf, padahal nggak semua orang mampu jadi Bilal mayat. Nggak semua ustadz bisa jadi Bilal mayat. Coklat. Kalau DPR habis jabatan, ada aja yang siap ganti. Kepala desa meninggal, banyak yang siap gantiin. Bupati meninggal, ada aja yang mau gantiin. Tapi kalau Bilal mayat meninggal, setengah mati kita nyari ganti.
Saya belum pernah tahu ada orang rebutanmu jadi Bilal mayat. Apalagi sampai nyogok, nggak ada. Jadi Bilal meninggal, dah malam Jumat rapat di Perwiritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita maklum, Bilal kita Wa'mail telah berpulang ke rahmatullah. Nah ini contoh. Kalaupun ada kesamaan nama dan peristiwa, cerita ini fiktif belakang. Dek. Tolong, ayo. Anak-anaknya udah diem, yang bisa tolong kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dah. Terakhir malam ini kita akan menentukan siapa pengganti Bilalnya. Saya rasa supaya nggak repot-repot kita tunjuk langsung Wajono aja lah sebagai Bilal mayat. Wajono pun nyaut, aku anak-anakku nggak nih. Yo kenapa Wak? Nggak ngerti, mau anak-anak pesan mau ngomong jadi Bilal mayat, mau usah gelem Pak. Jadi nasihati lawa anaknya, ini kerja akhirat ini. Ya kue lah ngomong karo anakku. Kami nggak wani Wak, anak ini kok brimo, makanya juga kian cocok kepada dia. Kalau nggak Wak Anto ayo Wak, aku asem urat. Omong bungane Wak asem urat ke rumah di mayat, nggak iso nek kena baju mayat kumat. Enggak Bang Uco ayo Wak, ya kowe meneng cocokmu ya omongin Bang Uco. Kabeh wong kowe tunjuk, nek kowe gelem jadi Bilal kowe jadi Bilal, ojo nunjuk-nunjuk wong. Aku pula ngomong jadi Bilal, aku delok mayat kowe ben ngomong jadi Bilal mayat. Terakhir gaduh di Perwiritan, udah tahu payah nyari Bilal mayat, Bilal yang ada jamu nggak kita hargai. Apalah salahnya keluarga kita meninggal, banyak mobil datang takziah, banyak kereta dijemput. Bilal itu kenapa? Bilal itu kadang udah tua-tua. Datangi ke rumahnya, Assalamualaikum Wak, Waalaikumsalam. Sekarang mau kabar Wak, kenapa? Bapakku meninggal. Kok iso meninggal? Ya ajal loh. Maksudnya sakit apa? Eneng sakit Wak, ketimpa pensel. Nah, ketimpa pensel kok ninggal, penselnya sak beti Wak. Oh ninggal loh penselnya sak beti. Berarti bapakmu wis kroso iku. Kroso kenapa Wak? Minggu ini balik sholat Jumat bapakmu emang ngomong karo Wak, Bang nek aku ninggal lah Bang mandike aku yo. Bapakku ngomong ngono Wak? Iya. Terus Wak nyaut ini piye? Yo nek kowe dhisik ninggal. Ya aku dhisik piye? Bapakmu malah ngomong nek riko dhisik ninggal, riko mandi dhewe lah Wak. Kau kan bilang banyak. Berarti wis kroso lah bapakmu. Ya wis lama ya, aku tak balik dhisik lho. Aku numpak opo nang omahmu? Aku arek cepet iki Wak, ngabar-ngabari ling lain. Ya wis lah. Aku numpak liring merono, terakhir numpak liring. Apalah salahnya sekali-kali jemput pakai Avanza, bukakan pintunya. Suruh dia duduk, tutupkan pintu, jebret, ngomong cekelan ning dhuwur. Kan agak wibawa Bilal mayat gitu. Ki numpak liring, rantine bola-bali muncul. Kemeringan. Kalau pejabat layak, ya Allah, belum lagi turun dari mobil, udah pada ninggalkan kursi, duluan nyalam. Bilal mayat tekan ngerengeng ning nyambut. Nyagak liring deh, ning nyalami siji-siji. Padahal dialah pemeran utama hari itu. Belum kering keringatnya, motongi kain di belakang, motongi panda. Dah siap nanti mandiin jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mayat didudukkan sikit. Itu kan cara mandikan, habis air 9 disirami, mayat tuh didudukkan sikit, diangkat kepala, kakinya dipenggangkan ini. Kenapa didudukkan sikit Pak? Supaya mendorong kotoran keluar. Pejet perut bawah,
agak diangkat kepala supaya ikut dorong kotoran keluar kotoran dari bawah. Bilal mayat, abangnya bukan, adiknya bukan, sapa-sapanya bukan, dicebok. Ini orang tua kita, tega dia megang kotoran bapak kita. Anak kandung aja belum tentu sanggup. Jadi kalau ada penyakit, ada pekong, dibersihin. Dulu tetangga belakang rumah saya kena gula basah, betisnya keroak. Udah dibalut pakai kain sarung. Sebulan nggak diganti-ganti sama anaknya. Ninggal, kawan saya yang mandiin. Habis disiram pelan-pelan, dibuka kain sarungnya, dipas, lepas, rontok bulet-buletnya. Gitu pun kok tegel orang nasi Bilal limpul. Paling barter ngasih cepet. Nanti kalau ngundang keyboard 3,5 juta, 4 juta, 5 juta. Bilal mayat yang ngeboki bapaknya, mamanya, tegel orang ngasih paling hebat cepet. Saya kadang-kadang kalau nengok penghargaan orang sama Bilal mayat, pingin kali saya nyuruh Bilal mayat, wah, ojo mandiin wah, ngongkon anaknya mandi dewe. Kok tegel gitu, yang dibersihkan kotoran, yang dibersihkan penyakit, ngasih 100.000. Saya pernah ceramah gini di Batang Serangan, ada yang nyaut, yang penting kan dia ikhlas Ustaz, ikhlas cocot, ibu ikhlas. Kau nggak usah cerita ikhlas, nggak kau kasih pun Bilal mayat itu ikhlas, cuma otak kita di mana? Ya ninggalkan ladangnya, ninggalkan keluarganya, bersihkan kotoran orang tua kita, 300.000 aja kita kasih belum tentu pantas. Belum tentu pantas, yang dibersihkan kotoran, penyakit, rawan tertular. Coba kemarin masa Covid, banyak Bilal berani orang yang dinyatakan positif, dimandiinnya juga. Itu pun kadang orang sembarangan ngasih Bilal. Ya apalah besarnya pahala Bilal. Dan berapalah besarnya dosa yang gak ngargai Bilal mayat. 300.000 pun kita kasih belum tentu pantas. Orang seumur hidup pun cuma sekalinya kita ninggal, bukannya bolak-balik kali ninggal. Kecuali sebulan 7 kali ninggal, itu entah. Kita ini kadang-kadang terbalik-balik. Orang yang mesti kita hargai nggak kita hargai. Yang buat dosa jingkrak-jingkrak di keyboard kita bayar mahal. Nanti keyboard dibayar mahal, grup marhaban gak jelas. Podok-podok ngetok nih suara. Oh ya gak iso disama kila pak, gak iso disama ini loh. Keyboard itu pak, ket bar juhur sampai jam 1 bengi. Marhaban tuh jam 11 sampai juhur. Marhaban cuma jam 11 sampai juhur, tapi doanya sampai akhirat. Marhaban bocok kecekek urat sak minim metu. Kadang saking semangatnya watu dhuwur nembak ngisor. Nembak. Ning di omah mana ngerti. Yang ngerasake sing wong pitu ae lah. Allah kembang kempes sambil bahas hancur tenan yo lagi. Harus makan dok ini mau. Aduh tenang. Udahlah doa marhaban panjangnya gak ketulungan. Mulai gini tangan orang ngaminkannya urung siap juga midun situ. Doa marhaban kan panjang gak siap midun meneri doi cocok orang bocor aku gak siap-siap loh. Terakhir taruh di atas paha dua-dua. Didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Didoakan nanti anaknya soleh solehah, bakali sebuah
mie. Kentang dirajang, daging digorsi, nasi tekan loma dipangan anak ilat daging itu ketukar karo lengkuas. Setengah mampu sama ini apa lagi mah daging apa sih mak main delok lengkuas ini nggak mungkin delok tukar mana. Seragam setahun gak lunas. Yang parah Bali selope hilang pula. Yang doakan anaknya bahagia dunia akhirat langsung bungkus. Yang jingkrak dipentas kita bayar mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu, biarlah orang gak menghargai, tapi yakinlah orang-orang yang kayak gini hidupnya berkah. Kenapa? Karena umurnya digunakan untuk menebar kebaikan. Makanya saya kalau ditanya Ustaz Rahul cita-citanya apa sekarang? Saya cita-cita udah gak ada macam-macam lagi Bu. Sekarang cita-cita saya cuma satu, pingin jadi orang baik. Udah itu. Ninggal jadi orang baik di mata anak-anak, cucu, keluarga, jemaah. Tuh. Arisan pula itu yang itu. Saya pernah juga kemarin waktu pemilihan wali kota Binjai, ada yang datang ke rumah nawarin untuk jadi wakil wali kota. Sempat selera juga. Orang rumah lagi nyayur di belakang. Udah pulang tamunya lah datang ide ditawari jadi wakil wali kota. Jangan kurang kerjaan, diceluk pun nggak ragu. Kok cerita itu nengok muka lakinya kenapa nggak nyemangatin gitu. Dunia abang bukan di situ. Kalau kita kambing ngembek aja, kalau lembu ngemboh aja. Kalau kambing ngemboh nggak lucu, lembu ngembek pun nggak pas suaranya. Dia aku marah, maksudmu apa nyamakan aku mah kambing lembu? Kalau ustadz itu ya udah dakwah aja, nggak usah masuk ke dunia politik. Orang politik tuh udah ada ahlinya. Abang tuh dunianya dakwah, jumpa jamaah, nyampaikan tausiah, nanti diterima orang, ilmu diamalkan jadi pahala. Dunia abang di situ. Kalau abang dunianya dakwah, tahu-tahu masuk ke politik, aku yakin 100% abang nggak bahagia. Kenapa? Dunia abang nggak di situ. Mau cari apa sih di sana? Nah, aku lebih senang abang gini-gini aja ceramah, jumpa sama jemaah, sampaikan dakwah. Apalagi kalau panitianya pulang ingat bototil, itu waktu itu ngomongnya. Pokok perasaan. Tadi nggak ada ngomong gitu, bukan hari itu. Kalau malam ini tengok aja lah aku pulang nanti kayaknya. Nah kan gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, akhirnya istri saya bilang udah, kalau dunia dakwah lulus saja di dakwah. Dunia abang di situ. Abang tuh cari apa coba? Dia nanya sama saya, abang ceramah dari tahun berapa? Dari tahun 91 saya bilang. Oke, dari tahun 91 sampai sekarang abang ceramah. Pernah amplop abang diperiksa KPK? Nah ngapain amplop Ustadz diperiksa KPK? Artinya hidup kita tenang. Pejabat udah habis jabatannya pun mesti dikejar-kejar lagi. Akhirnya saya kembali ke habitat saya. Makanya bahagia hidup itu apa Ustaz? Kalau kita bisa ngasih manfaat sama orang. Makanya supaya umur berkah, umur yang ada buat terus kebaikan. Apa aja terserah, buat makanan, antar ke tetangga. Ada orang punya urusan kestabat, bantu. Ada orang kesusahan, bantu.
Ada orang sakit, jenguk. Ada orang meninggal, takziah. Saya di BG sederhana aja program saya tawarkan ke jamaah. Yuk, yang penting tiap hari buat baik. Rupanya ada satu jemaah masuk ke akalnya, Pak. Oh, ini program musyawarah sederhana ini. Yang penting buat baik. Tiap hari harus buat baik. Aku mulai ini hari, Binggi ke Binggi. Sampai di depan Ramayana Binggi kan udah tutup itu. Ditengoknya ada orang tua di pinggir jalan. Nah, inilah kesempatan buat baik. Ditangkap tangan nenek itu, sini nekku seberangkan, diseberangkan nenekku, ada trotoar naik turun sampai ke seberang. Nah, sampai seberang neneknya nangis. Udah nek, jangan nangis, aku ikhlas, bukan masalah ikhlas. Jadi masalahnya apa nek? Aku mau bar nyebrang kok kowe seberang menang. Artinya apa Ustaz? Buat baik pun jangan salah alamat. Dan nyebrang seberangkan lagi. Maka kunci keberkahan itu apa Ustaz? Umur yang ada, gunakan itu. Harta, kita mau harta yang berkah. Harta yang berkah itu yang mana Ustaz? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam bukan nggak boleh nggak punya harta, bukan nggak boleh punya harta. Ada orang bilang orang Islam nggak perlu harta. Oh, saya yang pertama membantah. Kalau ada orang bilang orang Islam nggak perlu harta, salah besar. Orang Islam harus kaya. Makanya kalau ibu punya suami pemalas, suami ibu itu dibenci Allah. Kenapa? Orang Islam itu memang disuruh kaya. Apa buktinya? Mau naik haji. Kalau nggak kaya, gimana mau naik haji? Banyak orang miskin Pak berangkat. Itu kadar Allah. Kalau Allah mau kasih jalan dari mana aja emang bisa. Tapi pergi haji pun sekarang Bu, ini ditaksir bisa 40-an juta. Nah kalau suami istri apa nggak 80 juta. 80 juta kayaknya itu kok ke kerupuk kok nggak jalan ini kerupuk apa? Siapa bilang nggak perlu harga? Kenapa? Nah, naik haji itu naik pesawat, nggak bisa naik angkot. Haji itu harus ke Mekah, nggak bisa di tapak kuda. Bapak, ibu, kalau orang Islam disuruh haji, berarti kau harus punya harta. Kalau orang Islam disuruh bayar zakat, bayar pakai apa kalau hartanya nggak ada? Kita mau nyekolahkan anak di pesantren, mau cetak anak jadi ulama. Paling murah sekarang 800.000 sebulan nyekolahkan anak di pesantren. Ada Pak ibadah nggak perlu harta. Apa itu? Puasa. Tanya mama-mama, bulan puasa sama bulan biasa belanjanya banyakan mana Bu? Puasa. Kadang bapak nggak paham. Ya tahu bulan puasa belanja nggak ditambahin. Aku kadang-kadang kasihan nengok mama-mama itu. Kalau bulan biasa nyayur sore nggak cukup, nyambel kecap, goreng tahu, selesai. Kalau bulan Ramadan tiap hari mama-mama ini puter otak. Ayo ropo, besok sahur selero bujuku anak-anak. Tiap hari ini muter. Belum lagi makan malam. Di 5:30 udah bersusun di meja bukaan, dimulai cendol, risol, melondol, melongol, rendang jengkol, jambu bol, dodol. Terakhir siap buka satu rumah tuh beol-beol. Kalau ada orang bilang orang Islam nggak perlu harta, salah besar. Ada Pak ibadah nggak perlu harta. Apa itu? Sholat. Oh, telekung paling murah cepet limpul. Ustaz kok tahu? Bojoku dodolan makanya ngerti. Sejadah harus beli. Kita mau punya istana di surga, bangun dulu rumah Allah di bumi. Apa itu? Masjid. Siapa yang bangun rumahku di bumi? Aku bangunkan istana yang indah untuknya di surga.
Waktu bangun masjid perlu uang. Keramik beli, batu bata beli, semen beli, tukang harus dibayar. Kalau orang Islam nggak punya harta, ketinggalan. Mana harta yang berkausan? Jalankan di jalan Allah. Nah, ini masalah kebahagiaan hidup. Jadi orang bahagia kalau imun tubuhnya itu mau bagus, hatinya bahagiakan. Dari bu. Supaya hati bahagia, Bapak Ibu banyak bersyukur. Supaya imun naikkan iman. Orang yang imannya tinggi, ya yakin kemanapun Allah jaga. Gimana cara ngerawat iman? Satu, banyak ngadiri majelis taklim. Makanya jangan 17 tahun wirid cuman yasin tahtim tahlil doa mangan, yasin tahtim tahlil doa mangan. Acara tambahan bodoh. Jadi kalau bisa Pak wirid coba dirubah polanya. Sebulan 4 kali wirid, yang 2 kali itu baca yasin tahtim tahlil doa, yang 2 kali panggil guru khusus belajar. Dengarkan majelis taklim 1 jam lebih bagus daripada sholat sunat 200 rakaat walaupun di masjid. Nah, cuman saya kasih ilmunya. Ibu kalau udah nggak baca yasin, nggak baca tahtim, nggak baca tahlil, panggil guru. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah lagi baca yasin. Kalau udah panggil guru khusus ceramah. Paling baca Fatihah, baca kulhu 7 kali, falak, anas, Ustaz suruh ceramah. 15 menit menjelang buka, tanya apa, menjelang asar, tanya jawab. Masuk asar, sholat, siap, mangan, kali ini tetap jamin. Iki wis ngerti guru ini masuk, ada yasin, meneh tahtim, tahlil, 15 menit meneh asar, baru guru ini masuk. Bar asar lanjut meneh sing asem urat nyagongi merot nganan merot ngiri urung meneh sing geblet ngentut ngentut. Rek ditembake wedi metu swara ning, gak ditembake nyesel. Pas metu rezekine gak ada suarane. Cuman sih gak ada suara ning biasa mampu pun lebih parah. Terakhir ngurungi ceramah Ustadz Isur setengah 6 gak bali-bali belum kira ini Ustadz yang kebayang jemuran enak emak. Makanya kalau udah manggil guru gak usah baca yasin lagi. Yang 2 kali khusus majelis ilmu, yang 2 kali sebulan khusus baca yasin. Kenapa? Bu, banyak pun kita baca yasin kalau ilmu gak nambah rugi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak menghadiri majelis ceramah-ceramah agama. Yang kedua, zikrullah, ini ngerawat iman, zikir kepada Allah. Zikir itu yang la ilaha illallah Pak, itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu tahmid. Allahu Akbar Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu yang mana Pak? Mengingat Allah. Di mana letak mengingat? Di sini sama di sini. Kita ini kebanyakan zikir masih di sini. Duduk. Ini tadi rasa kali. Saya tarik. Ayo, la ilaha illallah. Banyak di sini. Ininya enggak. Oke, saya kadang-kadang kalau masuk wirid mama-mama macam-macam modelnya itu. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setengah 4 ya la ilaha illallah.
lagi wirid go anak la ilaha illallah cemlitis la ilaha illallah marah ustaz nanti marah ustaz la ilaha illallah padahal tenang wae bapak la ilaha illallah kok sesuk ada jadi mampus bilang cuman di sini tahu ada yang zikir gayanya merem macam betul kali lah la ilaha illallah saya namburi mencai kerupuk kerepak kerupuk illallah batin kayak lontong pecel gila illallah mama menyirami kuah namburi mambu rebus gila gimana zikir yang menjadi benteng kalimatnya yang mana aja terserah, cuma macam mana memakomkan di sini itu, maka belajarlah kepada ahli zikir. Maka ada yang masuk tarikat, ada yang belajar tauhid, ada yang masuk ke tasawuf, ingin merasakan nikmatnya zikir. Kenapa? Karena man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya waktu sakaratul maut la ilaha illallah dia masuk surga. Oh, jadi kalau meninggal ucap la ilaha illallah masuk surga Pak? Masuk surga. Cuma jangan dianggap gampang. Tak akan mungkin meninggal ucap la ilaha illallah kalau hidup nggak pernah zikir la ilaha illallah. Ada cerita. Kadang ibu-ibu aja lah sholat. Kenapa kok apa namanya dapatkan khusyuk tuh berat kan? Si sampai maliki omidin ayo bonadinan di pikiran usul ini tulung kali ulang. Karena golek khusyuk. Serong kali membalik meneh orang kena ini astagfirullah astaghfirullah Allahu akbar. Fatihah mantep alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin najat tenan gini undangan belum kono. Jangan siji ronang bubuan ronang pekan lah dolin amin. Subhanallah level aslinan channel lamun ya sama limpul kali telu bukan cepelin. Ya Allah limana bidan pesta pun gebelum musuh sedino telu gak tampar kopi. Biar mana bikin ngapain ngerantang pula gila. Dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah sama bapak anak melantur nggak kirim pala. Nyesel kali kalau dia ya Allah amin. Ada yang tahu nih kalau kerusak rabu lagi biar Allah. Atayatul barakatuh. Mampus terus kafe baju double. Bismillahirrahmanirrahim. Pala belum dikempor yang sini tuh PKH dulu. Assalamualaikum bersolat lumet itu lu rakaat mau pampak orang sholat lo bisa ingatnya ingat suami ada yang sholat ingat undangan ada yang sholat ingat BLT ada yang sholat ingat vaksin cuma salutnya saya satu Fatihah kita kok nggak sama. Kenapa Pak? Karena Fatihahnya tiap hari diulang-ulang. Jadi kalau orang mau meninggal, dia memang udah biasa lidahnya ngucap la ilaha illallah. Walaupun gak ada yang bantu, walaupun suaminya, anaknya gak ada di samping dia sakaratul maut, Allah yang bantu dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena lidahnya tiap hari habis subuh la ilaha illallah, habis maghrib la ilaha illallah, tahajud la ilaha illallah, salat hajat la ilaha illallah. Lazimkan kalimat itu agar ketika sakaratul maut Allah mudahkan kita ucap la ilaha. Dirampah ada penyanyi keyboard, walah setengah mampus Ustaz bisikinya la ilaha illallah. Nah nyamber orang keyboardan guru-guru.
Benino kuru-kuru, benino kibotan. Diajari la ilaha illallah yang membal. Gak kan eneng itu. Lanjut lah. Sing ngajari udah guru keringet jagung, keringet buntet metu benar. Ini kena kanker payudara mau meninggal. Lah Ustaz ngajari la ilaha illallah. Ustaz pun mendahului. Ulangi meneh la ilaha illallah. Itu kali baru nyamber. La ilaha illallah. Justru nyamber juga lah. La 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 la. Ustadz pun kontak dayung perahu di dayung. Rupanya urip ibotan kuru-kuru. Terakhir dibisi yang ngono deh. Nah bijinya orang ninggal ngono juga gue dibisi gue mangan. Ayo bang la ilaha illallah. Respon orang gue mangan nih. Saya kawan akrab itu kok boleh dibantu mau Ustaz boleh. Ustaz nggak marah kan? Nggak apa-apa, sama aja terserah. Yang penting mudah jalannya. Saya dibuka handphone, tak tik. Tunjuk dia kalau sakaratul maut lagi. Ustaz ini kaget dikebukin tunjuk nyopo, iso ninggal. Balak 6 tahun. Rupanya urip bermain goplang. Tukang-tukang main goplang siap-siap ya. Oke bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang ketika sakaratul maut itu apa yang jadi kebiasaan yang paling dia cintai itulah yang datang menjelang kematian. Kalau dia mencintai kalimat la ilaha illallah, insya Allah kalimat itulah yang akan menghampiri dia, dan ketika dia ucapkan di akhir hayatnya dijamin dia masuk dalam surga. Jadi nggak gampang ucap la ilaha. Zikrullah rawat iman. Apalagi Ustaz di qiraatil Quran. Ayo banyak-banyak baca. Itu ngerawat iman. Ini anak-anak ngaji nggak? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Bu, sekarang target orang tua anaknya nggak cuma baca, tapi hafal. Kalau ibu target anak cuma sekedar pinter baca, ibu ketinggalan. Sekarang di mana-mana target orang tua anaknya hafal. Coba kemarin STQ Nasional di Ternate Maluku bikin kejutan anaknya. Zahran Auzan 30 juz juara seluruh Indonesia. Di Ternate Maluku. Umur jalan 13 tahun. Siapa sangka rupanya ada anak Gebang bisa juara nasional ngapal 30 juz. Imbangnya dari seluruh Indonesia rata-rata umurnya 21 sampai 23 tahun. Jaran Auzan Gebang 12 tahun, jaran 13 tahun. Juara 1. Nilainya hampir 100. Bersih. Pertanyaan semua dia jawab dengan bersih. Pulang dari Ternate disambut gubernur di rumah dinasnya. Langsung Pak Edi Rahmayadi bonus 100 juta. Apa pidato Pak Edi? Anak hafal Quran menjadikan orang tua biasa menjadi orang tua yang luar biasa. Jalan 13 tahun hafal 30 juz. Kita rambut udah 6 warna.
baca waktu ini aja belokin nang wal asr lantaran simpangnya mirip. Dikit sekali jadi imam watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salam belok makmumnya pau kabeh mantep tenan awak iki mantep pula. Imamnya ruku Allahu Akbar, neng buri pun ruku Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya batin koyo salah. Kan mau bocah watini lah kok ujungnya watawasob. Mestinya kan lalajina amanu aminu soliati palahu mau watawa mampu sedih tenang ini yang buri nunggoni ya imamnya mikir antaran kesuwen gak tahan ya suwi takut suwi tenang lah imamnya khusyuk mestinya kan lalajina amanu aminu soliati palahu watawa cakau tenang ini lagi sini waktu itu nama khusyuk rupanya nang ruang imam neng pintu imamnya isin metu bali asa masjid rukun neng bandel ngintip imam hilang jalan 13 tahun hafal Quran 30 juz. Bu, anak-anaknya dekatkan anak hafal Quran itu bisa nolong orang tuanya yang masuk neraka. Nanti ada orang tua nuntut ya Allah, itu ada anak nuntut ya Allah, itu bapakku ya Allah, bapakku ya Allah. Malaikat angkat bapaknya. Loh, apa hebatnya anak ini ya Allah, kok bisa ngangkat bapaknya di neraka? Dia hafal Quran 30 juz. Kini munggah di bapaknya bodolan yang menyelamatkan bapaknya anaknya yang hafal Quran. Makin banyak baca Quran, makin kita rawat iman kita. Salah pintu. Apalagi saat yang mulai sholat malam, tahajud. Tahajud itu paling sedikit Ustaz 2 rakaat, sebanyak-banyaknya gak terbatas. Ayat yang bagus Pak kalau hafal akhir Baqarah. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sampai anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau enggak hafal Pak ayat kursi. Ayat kursi enggak hafal Pak al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Itu pun enggak hafal Pak al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Aku pun gak hafal Pak inna a'toina al-kautsar. Aku pun gak hafal juga Pak ya qul wallah. Ya qul wallah inna a'toina pun gak hafal Pak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ngerawat iman Pak, bergaullah sama orang-orang saleh. Terakhir, banyakkan sedekah. Sedekah itu merawat iman. Sedekah itu nolak bala. Dulu orang tua kita kalau mimpi gak enak, perasaan gak enak, yang dibikin nafsu orang. Yang dibikin bubur merah putih, antar-antarkan ke rumah tetangga. Alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Yang menyelamatkan dia bukan nasi urap bubur merah putihnya, tapi sedekah. Bu, terakhir penutup. Pentingnya sedekah. Saya mau ngajak ibu-ibu memikir rasional. Di suami getol kerja, suami punya ladang, suami punya usaha, ngasih duit sama ibu.
Ibu pun pinter-pinter jadi istri, hemat, simpen. Yang lain dipakai untuk kebutuhan hidup. Saking hematnya nyimpen, terkumpullah sampai ibu. Nggak boleh pulang aja. 400 juta. Karena hematnya ini. Udah 400 juta terkumpul, tapi rupanya hidup belitnya minta ampun. Sedekah ke masjid nggak mau, nyantuni anak yatim nggak mau, nyantuni fakir miskin nggak mau, ada bangun madrasah nggak open, ada orang-orang susah di sekitarnya nggak open, dikumpuli uang 400 juta, meninggal. Nggak sempet dia ngerasa yang 400 juta itu. Terakhir berpikirlah, untuk apa yang kita simpan? Dibawa mati juga enggak. Ya untuk anak-anak Pak, ya syukur kalau anak-anaknya pinter bagi. Kadang-kadang enggak, yang terjadi anaknya tengker gara-gara 400 juta. Anaknya gaduh, enggak cakepan, makin jerit kita dituduh. Apalagi kadang sampai bertumbuk anaknya rebutan 400 juta, enggak cakepan bertahun-tahun, makin menderita dikubur gara-gara yang dikumpulinya 400 juta. Selama hidup gak pernah mau beli lampu untuk kuburannya, gak pernah mau ngelapangkan kuburnya, disimpan terus. Padahal kalau dia bangun masjid, dia kasih semen, dia belikan keramik, dia ngelapangkan kuburnya. Dia perlu lampu kuburannya, apa masjid-masjid itu dia belikan lampu-lampunya, kubur dia pun terang. Ada madrasah dia bantu terbuka jalannya di padang mahsyar. Ada orang-orang susah dia bantu terbuka jalan dia di yaumil hisab, yaumil mizan. Tapi dia memang gak pernah mau sedekah. Dia simpan duitnya, meninggal. Anak rebutan. Kadang-kadang anak gak rebutan pun 4 bulan dia meninggal. Suaminya kawin lagi sama janda sebelah. Terakhir janda itulah yang nikmati yang 400 juta. Sakitnya tuh di sini. Di kuburan dia gelap. Kuburan dia sempit, tulang-tulang rusuk dia dijepit sama tanah kuburan. Kenapa? Karena uang cuma disimpan, gak pernah dia mau sedekah. Yang lebih sakit suaminya kawin lagi sama janda tadi 3 bulan kemudian mereka beli kereta NMAX baru. Pakai duit ibu yang ibu simpan itu. Tiap sore orang itu jalan-jalan dia pegang perut laki ibu. Ngelewati kuburan ibu, tahu-tahu dia pun nanya sama laki ibu, yang mana kuburan istrimu bang? Itu munculnya bukannya kaki. Bu, udah gak usah ibu simpen uang itu. Masjid perlu bantu, madrasah perlu bantu. Ibu simpen pun malah kadang-kadang buat menderita di dalam kubur. Tapi kalau ibu sedekahkan, yakinlah kubur ibu lapang. Ibu belikan lentera lampu untuk kuburan ibu. Caranya bantulah masjid-masjid itu. Kenapa? Uang harta gak pernah dibawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal-amal kita. Bapak Ibu, jam di studio sudah menunjukkan pukul 23 tepat waktu Indonesia bagian pematang jenau. Kalau saya teruskan pun, ya ibu kan cuma dengar cocok mantu, gak cocok geleng, lucu guyu. Penderitaan bu koyo apa kan mereka nggak ngerti ini. Wah gitu nggak wis teles jopo jeru iki rasane. Penutup, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Dan kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang, saya datang lagi lah, yang penting cocok. Ya. Maksudnya cocok waktunya. Ini kan sebetulnya siaran tunda ini. Siaran dahulu. Ya, karena yang dulu, aduh. Karena semestinya ini acara udah berapa yang lalu? Oh yang kemarin. Nah, kita batalkan karena COVID ya, pandemi. Alhamdulillah kalau cocok waktunya jadi. Jadi ibu jangan mikir cocok itu macam-macam. Aku nggak semburuk yang kau kira.
Saya dulu almarhum bapak saya pesen Pak, waktu dia mau di bulan tahun 2004 tinggal 2003 dia ngomong, Irfan ya Pak, nanti kalau misalnya udah nggak ada pesenku satu, apa itu? Aku ikhlas kau jadi pendakwah, tapi jangan pernah kalau diundang orang kau ngargai berapa orang harus bayar kau, aku nggak ikhlas. Kalau orang nanya balikan kepada dia, rezekimu diatur. Kalau ada ustadz ceramah dia minta tentukan bayaran, dipastikan berdosa itu ustadz, nggak berkah itu. Karena dia jual ayam, turunanku nggak ada yang tukang jual ayam. Kalau ada ustadz minta bayaran, dijamin itu ustadznya berdosa. Dan ceritakan mah kawan-kawan ustadz dibenci. Kata abahku dulu kalau ada ustadz ceramah diundang, tentukan bayaran, itu ustadznya berdosa. Kawanku bilang ya memang berdosa, lebih berdosa lagi ngundang gak bayar. Karena kawanku gitu. Dan ini yang ngomong kawanku. Yang pertama tadi kan abahku. Aku cuma nyeritain aja kok gak ada. Akhirnya bapak-bapak ibu mungkin sebentar lagi kita akan pindah tahun. Kita doakan mudah-mudahan di tahun yang baru nanti tahun 2022 Masehi Miladiah hidup kita jauh lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan COVID yang bisa disetel-setel ini yang nanti dia naiknya kalau mau raya haji. COVID ini paten ini bisa disetel-setel. Dan dia bisa pulang nanti kalau mau tahun baru udah lungo COVID. Kita doakanlah mudah-mudahan COVID-nya segera kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ya mudah-mudahan Bapak Ibu Allah memberkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau buang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya dapat saya sampaikan melalui liputan 6 CTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, Adepanen, Andi, dan seluruh kerabat kerja bertugas. Holding dari hadapan Anda, kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Dua durian, dua kedondong, sekian dulu dong, turun irian, turun cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.